Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Melia dalam acara podcast Bawaslu Jakarta Barat. Pada podcast kali ini tentunya menghadirkan narasumber yang luar biasa, sudah aktif sekali di dunia kepemiluan. Sudah hadir di tengah-tengah kita, beliau adalah Ibu Betty Epsilon Idrus, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum Ibu Betty. Waalaikumsalam Mbak Melia. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah Mbak Melia sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Di tengah pandemi kita masih semangat ya Bu melakukan kerja-kerja kenegaraan lah ya Bu ya. Bisa dibilang mengabdi ya Bu ya. Iya, insya Allah. Baik Bu. Sedikit mungkin Bu bisa sharing-sharing dengan kami sahabat-sahabat Bawaslu terkait bagaimana proses kepemiluan ke depannya. Kemudian nanti kita juga mau tahu inspirasi dan motivasi dari Ibu untuk menjadi seorang penyelenggara pemilu yang profesional. Ya, Mbak Melia, kali ini kita sedang masa post-election namanya, karena pra-election fasenya belum ditentukan, karena masih terjadi perdebatan di Senayan terkait dengan kapan sih sebenarnya hari H pemungutan suara untuk pemilu tahun 2024. Sebagaimana yang kita ketahui, berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 dan Undang 10 tahun 2016 tentang Pilkada, kita tahu bahwa 2024 adalah tahun di mana masa perhelatan terbesar ya kenegaraan, di mana semua warga negara yang punya hak pilih akan menggunakan hak pilihnya untuk dua hal. Pertama, untuk memilih pemilu nasional yang kita sebut dengan pemilu nasional, untuk memilih anggota DPR RI, DPD, Presiden Wakil Presiden, dan juga memilih anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Di wilayah lain selain DKI Jakarta akan memilih juga DPRD Kabupaten Kota. Nah, nanti di bulan November, karena undang-undangnya menyatakan di bulan November akan ada pilkada, maka akan banyak sekali irisan-irisan kegiatan yang akan melibatkan kita selaku penyelenggara, pemilih juga ya, dan juga peserta pemilu, sehingga tahun itu akan menjadi sangat hektik buat negara karena perhelatan resmi demokratisasi melalui pemilu. Nah, tentu karena ini masa post-election ada beberapa hal yang kita bisa lakukan, termasuk saya apresiasi terhadap Bawaslu Kota Jakarta Barat, karena kegiatan-kegiatan seperti ini adalah yang kita harapkan untuk dapat mengisi masa post-election menuju pra-election. Karena kalau sudah pra-election maka sudah masuk tahapan, maka akan lebih sibuk lagi kita mempersiapkan banyak hal terkait dengan penyelenggaraan. Kalau KPU adalah yang menyelenggarakan, baik nanti hasilnya adalah kuantitatif tapi juga kualitatif ya. Jadi harapan kita pemilu kita tingkat partisipasinya tinggi, tapi juga dengan tingkat kesadaran yang tinggi menjadi pemilih, menjadi peserta pemilu, dan juga menjadi penyelenggara pemilu seperti saya dan Mbak sekarang begitu. Nah, karena itu tentu kali ini, saat ini gitu ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau di KPU sendiri juga tentu banyak kegiatan, sehingga di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia DKI Jakarta jauh lebih siap. Wah, luar biasa sekali, berarti memang tantangannya banyak sekali ya Bu. Pasti. Boleh di-sharing nggak kepada kita Bu, bagaimana KPU DKI ini melakukan semacam upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu nantinya? Betul. Jadi justru karena kita masa post-election gitu ya, justru akan menghadapi pra-election, apalagi kalau sudah election day, itu adalah masa perhelatan ya, betul, di mana semua tergantung pada masa persiapan yang kita lakukan di post election ini gitu ya. Jadi apa saja yang sudah kami lakukan? Banyak hal. Kalau DKI Jakarta misalnya di kantor kami sudah melakukan pertama terkait dengan bagaimana cara mendapatkan daftar pemilih yang kita sebut dengan daftar pemilih berkelanjutan, itu menjadi data yang akurat, muktakhir, dan terkini begitu ya. Satu hal. Lalu yang kedua, kami juga selalu melakukan pendidikan politik, dalam hal ini pendidikan pemilih, dengan beberapa kegiatan. Kami juga punya podcast yang melibatkan, saya nonton itu podcast, sudah lihat ya. Kami juga punya yang kami sebut dengan in-house training. Jadi in-house training itu adalah semacam training
mengingatkan kembali kepada semua penyelenggara, terutama KPU, bahkan ini bisa disaksikan oleh KPU se-Indonesia. Kami mengundang banyak sekali praktisi-praktisi, juga akademisi, juga penyelenggara gitu ya, untuk bisa berbagi. Misalnya kami pernah mengundang mereka-mereka, sahabat-sahabat kami yang sudah melakukan Pilkada tahun 2020. Apa sih kendalanya gitu ya? Lalu kemudian kita refleksikan DKI Jakarta kira-kira apa yang menjadi kekhususan yang harus kita siapkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Lalu banyak hal termasuk pada praktisi, saya juga masih belajar juga gitu, ternyata untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang dimiliki oleh para penyelenggara, termasuk para staf, menurut saya perlu ada perbaikan. Yang ketiga, kami kerjasama dengan ICW, kami bikin yang disebut dengan Sekolah Anti Korupsi, SAK. Oh iya. Ya, jadi Zoom ya, Bu? pertama kami lakukan secara daring, Langsung. lalu kemudian pertemuan-pertemuan selanjutnya karena pandemi COVID-19 kita tadi luring, lalu kemudian daring begitu ya. Itu sudah kami lakukan untuk kami komisioner dan juga staf yang ada di KPU se-DKI Jakarta. Lalu bentuk kegiatan yang lainnya banyak hal, misalnya sebelum pandemi kami itu punya sekolah pintar pemilu. Jadi sekolah pintar pemilu bahkan melibatkan mahasiswa, anak-anak SMA. Kami kerjasama dengan dinas pendidikan, dan karena kegiatannya daring, anak-anak sangat antusias, bahkan kapasitas 1.000 orang dalam Zoom kami tak mencukupi buat antusiasme mereka begitu. Semangat sekali ya, Bu. Nah terakhir nih, tadi sebelum kesini kami juga sudah persiapan untuk kader yang kami sebut dengan KP3, Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan. Jadi alhamdulillah ada 2 kelurahan yang sudah kami tunjuk begitu ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan menyadarkan masyarakat untuk mau berpartisipasi aktif ketika nanti pemilu 2024. Many things Mbak, jadi ya kita mengisi post election sehingga bisa lebih produktif, bisa lebih bermanfaat buat masyarakat banyak. Luar biasa sekali ya sahabat Bawaslu, meskipun di tengah pandemi tapi KPU DKI Jakarta tetap bersiap ya, Bu ya. Betul. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Betul. Bahkan sampai menyentuh masyarakat ya, Bu Betul. ya. Karena kan memang kesadaran politik, kesadaran sebagai seorang penyelenggara pemilu perlu kita ketularkan kepada masyarakat Betul. sekitar kita. Dan perubahan itu nggak bisa terjadi seperti kita membalikan telapak tangan. Perubahan itu bisa terjadi memang tidak revolusioner, kita pelan-pelan, karena hak memilih kan itu hak untuk warga negara kita ya, bukan sesuatu hal yang should be, yang harus, tidak, tapi kita membangkitkan kesadaran mereka untuk mau menggunakan hak pilihnya datang ke balik TPS nanti. Luar biasa. Lagi-lagi kesadaran politiknya ya, Betul. Bu, ya, dari masyarakat. Baik sahabat Bawaslu, melihat Bu Betty yang luar biasa aktif, luar biasa energik, pastinya punya motivasi nih Bu dalam melakukan kerja-kerja di lembaga KPU itu sendiri. Bagaimana sih Bu motivasi Ibu ataupun inspirasi yang membuat Ibu tetap semangat dalam bekerja? Mungkin saya lahir dan besar dari keluarga yang demokratis juga ya Mbak, alhamdulillah. Support mereka juga luar biasa, dan selalu ini sih dari orang tua saya juga. Papa saya selalu bilang, jadilah manusia yang bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi dirinya, bagi lingkungannya, bagi keluarganya, lingkungan besarnya. Misalnya saya sekarang memilih pada karir ini, tentu saya berupaya untuk bisa menjadi manusia yang bermanfaat sehingga saya bisa menjadi sebaik-baiknya manusia. Katanya sih demikian, Mbak. Luar biasa sekali, memang didikannya luar biasa Iya. ya. Sebagai seorang pemimpin perempuan Ibu di tingkat DKI Jakarta, bagaimana sih pengalaman Ibu sama menjadi pemimpin perempuan? Apakah ada semacam omongan negatif ataupun di underestimate oleh orang-orang sekitar atau bagaimana Bu? Ya, itu resiko pekerjaan, apalagi lingkungan KPU itu kan lingkungan politik ya, yang notabene sebenarnya itu adalah lingkungan yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuannya. Resiko-resiko itu tentu harus kita ukur, sudah tahu gitu ya, bahwa kondisi ini akan kita alami begitu. Sepanjang melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan koridor, menurut saya nggak perlu khawatir.
Saya rasa ketika kita berbuat yang melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, tentu support dari banyak orang, termasuk juga lingkungan KPU se-DKI Jakarta, Bawaslu se-DKI Jakarta, saya rasa bisa menilai itu. Jadi just doing your best gitu ya. Kemudian sesuaikan saja dengan tupoksi yang memang sudah melekat kepada kami. Wah, luar biasa sekali. Berarti banyak sekali yang memotivasi ibu juga tetap mendukung ibu ya sebagai seorang perempuan untuk aktif gitu ya. Iya, karena politik itu Mbak, politik itu adalah milik semua. Politik itu kalau kita sadari, kita hidup dalam negara ya, kalau dalam konsepsinya, karena kebetulan saya kuliah di ilmu politik, konsepsi bernegara adalah kita sebagai warga negara menyerahkan sebagian kewenangan, sebagian besar kewenangan kita kepada secuil orang, segelintir orang untuk mengurusi kita melalui kebijakan-kebijakannya. Jadi kita yang hidup sekarang di NKRI sebenarnya hidup dalam dilingkupi oleh keputusan-keputusan politik, sehingga untuk bisa sadar bahwa kita hidup live in political life, jadi menurut saya ya kita harus tahu kita misalnya ini sekarang COVID-19, apa yang harus kita lakukan. Semua kebijakan yang diambil itu melingkupi semua warga negara yang diambil dalam kebijakan politik. Jadi, kenapa harus A, kenapa harus B, kenapa harus C, pada posisi A harus bagaimana, itu semua menurut saya warga negara yang baik harus tahu. Harus tahu ya, Bu. Ya, jadi dan itu juga melingkupi kehidupan perempuan. Apakah dia sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, menurut saya itu juga pilihan-pilihan yang bisa kita ambil, dan sekali lagi kita hidup dalam lingkupan kehidupan politik. Luar biasa sekali. Sekedar info ya sahabat Bawaslu, Bu Betty merupakan alumni pasca sarjana ilmu politik dari Universitas Indonesia ya, Bu. Masya Allah. Sangat keren sekali lah gitu. Sedikit ya Bu, mungkin kesan dan pesan untuk sahabat Bawaslu supaya lebih semangat ya Bu dalam mengawal prosesi pemilu selanjutnya seperti apa? Iya, teman-teman Bawaslu kan juga punya koridor bergerak yang diatur dalam undang-undang untuk melakukan kerja-kerja pemilu ya. Kita semua, KPU dan Bawaslu itu adalah bagaikan dua mata koin sebenarnya ya untuk bergeraknya. Satu bergerak untuk bentuk-bentuk menindaklanjuti semua undang-undang 7 dan peraturan KPU. Bawaslu mengawasi tidak hanya pada penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu, tapi juga oleh penyelenggara pemilu. Tapi kalau kita bekerja pada koridor yang sudah diatur secara benar-benar, tentu kita punya PR ke depannya nih Mbak, terutama pada penafsiran yang sama terhadap ketentuan begitu ya. Lalu yang kedua konsolidasi. Konsolidasi ini bukan berarti kita harus saling dukung terus begitu ya. Kalau misalnya KPU tidak pada track yang benar, tolong diingatkan. Bawaslu pada track yang tidak benar, akan kami ingatkan. Seperti itu. Jadi kita hidup, goal kita kan sama ya dalam dunia pemilu ya, bahwa apalagi DKI Jakarta ya Mbak. Jadi semoga pemilu di DKI Jakarta akan berlangsung lebih baik, secara kualitasnya lebih baik, secara kuantitas lebih baik, karena kita pusat ibu kota, semuanya pusat jasa dan ekonomi, tentu dentuman kalau Jakarta berhasil dengan baik, itu tentu akan mempengaruhi daerah-daerah lain jauh lebih baik. Sehingga saya berharap ke depan tetap semangat, tetap menjalankan kerja-kerja sesuai tupoksi, sehingga demokratisasi di DKI Jakarta dapat berjalan lebih baik. Terutama Bawaslu Jakarta Barat nih, selamat ya, sudah meraih kinerja terbaik untuk Bawaslu se-DKI Jakarta tingkat kabupaten kota. Mudah-mudahan tetap dapat dipertahankan, dapat bekerja jauh lebih baik untuk kedepannya. Saya rasa demikian Mbak. Baik, terima kasih banyak ya Ibu atas kesempatannya. Sama-sama, luar biasa, Mbak sangat Mel. menginspirasi nih sahabat-sahabat Bawaslu di luar sana untuk lebih semangat dalam melakukan penggalian informasi ya Bu ya. Siap. Tentunya jangan lupa juga untuk subscribe channel podcast juga dari KPU Betul dong. DKI ya Bu ya. Harus. Itu keren-keren juga itu, banyak banget ilmu yang bisa didapat di sana. Ya. Baik sahabat Bawaslu, sekian podcast kita pada kali ini. Sampai berjumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share YouTube Humas Bawaslu Jakbar serta seluruh sosial media Bawaslu Jakarta Barat. Saya sebagai host mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Assalamualaikum.